Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya, jumpa lagi dengan saya Dul Fikar. Nah, ini di hari Senin ini saya alhamdulillah dapat kesempatan hadir di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lingga yang baru saja diresmikan oleh Gubernur Kepulauan Riau. Nah, tadi acaranya sudah berlangsung ya. Ini acaranya pagi tadi, kemudian dan sekarang setelah zuhur saya dapat kesempatan nih bersama dengan Pak Ustadz Haji Mulyadi. Beliau pimpinan pondok pesantren. Nih kamera kita di depan Ustadz, jadi megang macam tangan kiri. Nah, alhamdulillah, apa kabar Ustadz? Jumpa lagi. Sehat ya. Saya tadi hadir di sini Ustadz, nengok acara peresmian di sini. Alhamdulillah baik masyarakatnya, pemerintah provinsi dan kabupaten antusias menyambut kehadiran pesantren di sini, karena pesantren ini salah satu visi misi provinsi kita menjadikan masyarakatnya berakhlak mulia. Nah, dengan hadirnya pesantren ini provinsi terbantu ya. Pak Ustadz, saya ingat dulu beberapa bulan yang lewat, saya lupa di bulan apa ya, di masih 2020 ini lah, Januari atau Februari. Waktu itu masih gotong royong dan bangunannya belum berdiri. Ya, macam mana perasaan Pak Ustadz dari mulai gotong royong sampai dengan bangunannya berdiri dan diresmikan? Dan bahkan saya dengar dalam acara tadi sudah ada siswa baru, sudah menerima siswa dan jumlahnya cukup banyak, dan bahkan disebutkan oleh Pak Gubernur tadi luar biasa. Bagaimana tanggapan Ustaz sejak dari awal berdirinya Ustaz? Nah, jadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala jadi waktu kita gotong royong itu sama sekali bangunan ini tidak ada ya. Iya, benar. Tidak ada, tapi karena kita optimis ya, karena kalau kita nolong agama Allah ini pastilah adalah jalan-jalan keluarnya. Ya, makanya kami pun tak menyangka, masyarakat pun tak menyangka akan jadi seperti ini. Gitu kan, antusias masyarakat, antusias daripada pemerintah ya, itu sangat positif sekali gitu kan, apalagi mengingat ketika masyarakat nak menyumbang ke pesantren, sedekah ke pesantren, di situ letak optimis kami itu. Langsung begitu masyarakat tahu akan ada dibangun pesantren, dia malah berbondong-bondong ini untuk baik, nak menginfakkan rezeki, sebagian rezeki dia. Baik nak bantu untuk pesantren, bangun pesantren, baik nak nyekolahkan anak pesantren. Jadi itu sungguh luar biasa, dan itu baru perdana. Jadi Ustaz, setelah dilaluilah masa membangun dan dengan merangkul masyarakat, pemerintah, siapapun pihak-pihak yang merasa terpanggil ya, untuk nak bangun di sini. Kemudian terbangunlah bangunan yang berdiri, walaupun mungkin sekarang ini masih sedang merintis juga Pak Ustaz ya? Masih ada beberapa panjang perjalanan. Dan dengan kondisi yang sekarang ini kan udah dapat tanggung jawab juga nih untuk mengantarkan anak-anak yang sekarang ini bersekolah di sini. Mereka itu mendapatkan pendidikannya, mendapatkan ya pendidikan di usianya lah. Dan yang sebagaimana kegiatan bersekolah pada umumnya ya. Dan ini telah menjadi tanggung jawab dari pesantren sekarang ini ya. Dan perjalanan untuk menjadikan santri itu anak yang dititip ke orang tua itu, itu artinya sudah mulai. Sudah mulai. Itu tinggal kami lah bagaimana nak mewujudkan visi misi pesantren, slogan pesantren, akidah lurus, berakhlak Al-Quran, berwawasan yang luas. Inilah saatnya. Berapa jumlah siswa yang masuk perdana nih Ustaz? Alhamdulillah santri ya. 37, 2 kelas. Alhamdulillah. Itu dari masyarakat sini semua atau macam-macam, ada dari Batam, dari
Tanjung Pinang, dari Senayan, dari Pulau Lalang, dari Daik, Singkit Selatan, Singkit Barat, dan lainnya yang di dapur. Mereka itu menginap di sini, punya tempatnya di sini atau? Awalnya kita tuh yang nak masuk pesantren itu tidak disediakan asrama. Tapi tanggapan dari antusias dari luar Dambuk itu banyak. Ya mau tak mau kami harus siapkan asrama. Gitu ya, alhamdulillah ya. Jadi yang minat bersekolah itu sangat banyak sekali, bahkan bukan hanya dari Dambuk saja ya, dari luar juga sangat minat, sehingga karena mereka dari luar tentulah harus punya tempat ya. Iya. Maka kami buatlah asrama sementara dari kayu. Iya, dan adanya tempat ibadahnya juga, tempat sholatnya juga masih sementara ya. Tadi kita sempat juga melaksanakan waktu kita sholat tadi tuan, pas sujud berbuk bunyinya, papan. Takutnya roboh. Kalau masih anak-anak mungkin masih kekuatannya masih bisa ya untuk masa-masa sekarang ini. Tapi kalau ramai tadi yang betul, resiko juga. Iya, tadi kita juga alhamdulillah begitu acara peresmian ini selesai dan kita juga masih ada di sini. Jadi kita melaksanakan ibadah sholat zuhur ya di lokasi pesantren ini. Alhamdulillah mantap Pak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang diniatkan, yang disampaikan tadi ya, yang saya dengarkan juga waktu Pak Ustadz menyampaikan di hadapan Pak Gubernur, supaya memberi laporan ya tentang pembangunan di sini, kemudian visi misi dari sekolah ini sendiri gitu kan, kemudian menyampaikan bahwa minat daripada masyarakat di sini, antusiasnya ya, itu udah kita dengarkan bersama-sama. Mudah-mudahan yang saya dengar juga tadi itu dimudahkan urusan, dilancarkan Ustaz ya. Iya. Dan rencananya ada ini juga untuk kedepannya, rencana pembangunan Ustaz di waktu yang akan datang. Dengan adanya peresmian ini bukan artinya pembangunan berhenti. Malah dengan adanya peresmian ini kita ingin mengajak kepada masyarakat, kepada orang-orang yang nak berinfak, bersedekah untuk pesantren, untuk terus melanjutkannya. Ke kami pembangunan masih banyak lagi, asrama kita belum ada, kelas kita butuh karena nanti tahun depan pasti insya-Allah banyak yang berminat untuk masuk, kita tuh harus siapkan. Ini 2 kelasnya udah penuh semua ya? Sudah penuh semua. Berarti saat mereka nanti naik kelas tentu butuh tempat ya? Kita buatlah terobosan, kita buatlah program untuk masyarakat yang ada sebagian rezekinya mau langsung disedekahkan, kita terima. Kalau tidak itu pun mau bantu ya dengan cara setiap bulan 50.000 kita bantu. Oh, ada program itu ya? Iya. Jadi ya itulah yang bisa kita buat. Dan donatur tetap kalau salah saya. Donatur tetap 50.000 setiap bulan. Jadi dengan itu yang bisa bantu pesantren itu bukan hanya kalangan menengah ke atas, tapi masyarakat pun bisa menabung untuk akhiratnya di pesantren itu. Mudah-mudahan dengan video ini Ustaz, nanti saat saya minta izin nanti setelah demikian ini kita bisa publiskan di channel YouTube. Dan paling tidak ini menjadi informasi ya buat masyarakat yang nak tahu macam mana itu pesantren Darul Iman. Nah, kebetulan saya udah sempat bincang dengan pimpinannya dan sedikit lah beliau menyampaikan yang seperti Pak Ustaz sampaikan tadi ya, tentang progres di pesantren ini. Terima kasih banyak Pak Ustaz atas waktunya. Iya, dan kami pun ingin mengajak masyarakat gitu kan, untuk beramal ibadah lewat pesantren gitu kan. Karena ini kesempatan kita untuk beramal gitu kan. Dulu waktu Nabi lagi potong ayam sama Siti Aisyah kan, jadi sudah potong ayam itu lalu dipotong-potong, Nabi minta daging ayam itu dibagi-bagikan kepada tetangganya gitu. Setelah dibagi-bagikan, Nabi bertanya kepada Siti Aisyah, adakah sisanya? Tapi dijawab Siti Aisyah, ada, kepak ayam itu sisanya. Kemudian kata Nabi, bukan,
yang sisa itu adalah yang kita berikan kepada tetangga-tetangga itu. Adapun yang kepak ini itu bukan sisanya, itu akan habis. Karena itu akan jadi kotoran. Yang tersisa itu malah kata Nabi mana? Yang dibagikan ke orang-orang. Artinya harta yang kita makan, harta yang kita buat ini buat itu akan habis semua. Tapi yang kita sedekahkan, itulah tabungan akhirat sesungguhnya. Jadi yang yang menginfakkan hartanya untuk pesantren bukan menghabiskan hartanya, tapi malah nyimpan ya, tabungan akhirat. Tidak lain pesan untuk kita semua, Basan, karena melakukan ibadah bersedekah itu bisa di mana saja ya. Baik itu di tempat ibadah kita, menolong tetangga yang sedang keadaan susah. Bahkan apalagi seperti yang tempat menuntut ilmu seperti ini salah satunya pesantren. Silakan untuk beramal ibadah yang jenis-jenis, ada panti jompo, panti asuhan, anak yatim, banyak orang-orang fakir miskin. Dan ini sekaligus untuk mengingat kita sendiri maupun orang-orang yang menonton video ini ya. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Mungkin lain kali bincang lagi, karena dengan Pak Ustadz ini ada beberapa kali setelah saya buat video Pak Ustadz. Termasuk yang waktu Pak Ustadz Abdul Somad waktu dalam Dabo ada videonya. Pokoknya kalau ada momen-momen besar pastilah saya divideokan. Terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan pesantren semakin berkembang, kemudian anak-anak yang bersekolah di sini menjadi anak-anak yang terbaik di generasi yang akan datang. Kita doakan gitu. Terima kasih sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam.